Jadi sumur ini yang paling angker. Pagi-pagi. Jadi wujudnya manusia aja gitu. Kayak manusia, Pas ke atas sudah nggak ada kakek-kakek dengan nenek-nenek itu teh. Nggak ada. Waduh. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini Baraya. Sekarang saya tepat berdiri di antara ribuan kuburan yang memang saya datang ke sini itu karena penasaran. Banyak orang yang bilang bahwa di TPU Cikutra khususnya itu ada namanya Blok G, di mana Blok G ini memang lokasi paling angker, lokasi paling serem ya, menurut warga Babakan Babakan Cikutra namanya, nama kampungnya. Nah, di sini saya kira ini warung biasa atau saung biasa. Ternyata saya bisa bertemu dengan Kang Randi ya. Beliau sudah tinggal di sini puluhan tahun. Saya juga nggak tahu nih berapa tahun di sini tepatnya ya, entah belasan tahun, entah puluhan tahun. Tapi dia masih muda. Sekitaran usianya mungkin 28, 29, 30-an ya. Beliau yang kadang-kadang tidur di sini karena beliaulah yang mengurus makam-makam di sini Baraya. Kita gali lebih dalam, kita kupas tuntas lebih dalam seperti apa keangkeran dari Blok G TPU Cikutra ini Baraya. Ini saungnya Randi juga. Di sini ada makam Baraya di sini. Makam sesepuh ayah. Makam sesepuh di sini. Nih, ini makamnya. Ini berarti suka ada yang ziarah ke sini, Ada tiap malam Jumat. Jumat yang tertentu gini nggak, kayak Jumat Kliwon kayak gitu. Oh, Jumat Kliwon pasti ada yang ziarah ke sini. Malam-malam. Kalau boleh tahu ini makamnya siapa? Ini makamnya Mama Fatimah, Ibu Mama Fatimah. Oh, jadi beliau ini tokoh masyarakat pada masa itu ya. Ini sendiri aja ya gini ya. Luar biasa. Ini belum tentu kalau saya pribadi saya kuat di sini Baraya. Belum tentu. Ini saung tengah-tengah di antara ribuan kuburan. Pernah nggak? Saya penasaran ini. Ada, waduh, suara ambulan itu ada yang dimakamkan gitu? Di blok bawah. Ada yang dikuburkan kayaknya ya. Nah, penasaran saya. Kalau di kuburan katanya ya, itu kita sering ketemu sama korin-korin yang dimakamkan. Jadi kayak contoh misalkan yang dimakamkan misalkan seorang gadis nih. Nah, terus tiba-tiba si gadis itu kayak yang nyata ada jalan kaki gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau lihat gini mah enggak, kalau sekolebat sering. Jadi sekolebat mah bayangan aja. Bayangan. Jadi putih bayangan. Bayangan aja jadi ngegelebeg gitu. Di situ nggak takut? Ada, udah biasa. Tiap hari jadi sini gitu Pernah ada nggak sosok astral kayak gitu ngajak ngobrol atau ngasih apa ya, pesan gitu? Kalau ngobrol belum pernah. Kalau keimpikan sering. Oh, mimpi apa itu? Mimpi kayak tempat pemakaman baru, kayak minta dibersihin, itu sering. Oh, oke, ini menarik nih. Jadi ada, misalkan ada yang dimakamkan. Jadi
Jadi AA yang ngurus juga kan berarti di. saya kan ngurus di sini di blok G ini. Jadi kayak keluarganya yang jarang pernah, jadi udah dikubur keluarganya jarang pernah ada yang jarah lagi gini nggak. Jadi kuburannya udah bala, udah rata, itu suka ngimpi pembersihan kan lah mencurang mah. Jadi sama teh dibersihkan aja. Iya. Dalam mimpi itu tuh si anunya itu jelas gitu ya. Itu jelas. Kuburannya namanya jelas, tempatnya itu. Bapak anu gitu ya. Waduh, ya Allah. Kalau itu suka ada ngimpi kayak gitu. Ya, sambil ngopi aja, nggak apa-apa. Jadi Baraya, ini tuh saya nggak sengaja datang ke sini ketika saya mereview kuburan. Saya penasaran sekali, banyak yang bilang blok G. Ternyata saya bisa bertemu dengan Akang yang memang pemberani sekali. Itu sendirian aja ya. Nggak ada teman atau di sini teh. Sendiri weh. Aduh, hebat Baraya, ini saya bareng sama Kang Randi. Ini akan diantar ke apaan namanya teh? Sumur, Sumur Keramat nih Baraya. Nah, itu ada sumur keramat yang memang menurut warga sini paling angker gitu Anya. Iya. Waduh. Di depan coba. Emang agak sedikit scary Baraya di sini karena memang pohon bambu yang menjulang tinggi ke atas. Lalu di sini juga ada satu sumur yang dikeramatkan oleh warga sini, oleh warga Cikutra ya, Babakan Cikutra namanya. Dan inilah sumurnya Baraya. Jadi sumur ini yang paling angker. Airnya masih ada berarti. Nah, ini cuman ya nyangket. Oh, berarti ini sumurnya masih ada Baraya. Oh, kering Kering. Kering airnya Baraya di sini. Ini emang serem banget tuh, pohon-pohon besar. Oh, ini tuh hutan ini teh. Iya. Oh, Hutan Bojongkoneng. Hutan Bojongkoneng. Oh, ini tuh nyambung ya. Ke Bojongkoneng tuh nyambung Baraya. Kan tempat senjata apa? Latihan ya. Bom. Oh. Bom itu. Iya, untuk tentara kan ya. Oh, jadi inilah Baraya makam yang jadi ini tuh disebutnya blok G, di mana di TPU yang berada di Cikutra inilah yang paling serem di antara yang lain Baraya. Arandi, Ya. kalau apa ya disebut paling angker itu, mengapa dilabelkan paling angker itu? Ya paling angker di antara TPU yang ada di Cikutra ini. Nah, itu ini. angkernya itu karena apa gitu? Misalkan karena memang selalu ada kejadian yang aneh-aneh. Kalau lagi nemu ya pasti ada di sini. Di sini butuh hijau kalau lagi ini. Butuh hijau. Oh, ini serem banget ini. Nah, ini Arandi ini kan di sini sendirian ya. Nah, setiap hari AA kesini itu ada nggak sih rasa ya Allah takut, merinding atau apa gitu? Enggak sih, udah biasa. Udah biasa berarti udah berapa tahun beraktivitas di area blok G ini? Sekitar 10 tahunan ada. Masya Allah, 10 tahun? 10 tahun di sini. Itu sering dengar suara-suara. Kalau suara ya pasti ada sih ya. Oh. Kalau lihat gini jarang. Oh, jarang melihat penampakan jarang. Tapi kalau mendengar apa aja biasanya yang didengar itu? Kalau juga kalangkang melebat bayangan ya. Bayangan suka ada. Jadi suara apa aja yang dengar biasanya? Suara german ya kayak gitu, Di sini, Di sini, di sana ada. Di atas kebanyakan di kuburan yang pada baru di atas. Oke, tadi menceritakan bahwa setiap hari pasti ada yang ada pemakaman lah, pasti ada di sini, ada yang dikuburkan baru di sini. Bahkan saya dengar juga dari mamahnya AA, bahkan ada yang meninggal terus setiap rumah diketokin rumahnya satu persatu ya, seperti itu. Masya Allah Baraya. Terus juga tadi
Siapa berarti Emang atau siapa yang suka gali kubur di sini? Kakak. Kakaknya AA ya. Nah itu mendapatkan pengalaman yang agak aneh juga ya. Jadi pas digali keluarnya Air. Nah airnya juga bukan air biasa ya, ternyata ya air kayak air cubluk, air apa ya? Bau. Air bau ya, solokan gitu ya. Ini memang agak aneh Baraya di daerah sini tuh. Nah, yang AA tahu tuh apa nih pengalaman yang ada di sini? Yang lamun keur muncul mah iya we Ieu teh takal awi teh mal eureun gitu goyangna teh. Oh, jadi ini tuh bergoyang gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa maksudnya? Kayak anu lain cara ricing itu tangkal awina nu. Jadi yang ini aja Baraya yang bergerak kencang sekali. Dan yang menggerakkan itu dipercaya si eta buta hejo eta. Oke. Tadi AA menceritakan bahwa ada yang lihat katanya kepalanya di mana? Kepalanya di sana, pernah ada yang lihat. Jadi awaknya di dia, kepalanya dihandap. Jadi badannya ada di sini Baraya. Badannya di sini, kepalanya dihandap di bawah. Masya Allah. Nah, serem sana. Daerah sini tuh yang paling serem ya. Ini daerah sini. Daerah sini tuh yang paling serem Baraya. Nih, bahkan ada satu makam di antara makam-makam yang lain yang masih pakai kalau orang sini bilang padung. Ini tuh padungnya masih zaman dulu banget, zaman baheula. Tahu nggak makam siapa ini? Udah nggak ada itunya ya. Ini memang makam lama ini punten. Ini sekitar 2012-an. Oh yang ini? Memang udah lama-lama ya. Dan di sini Baraya, itu ancamannya bukan cuma hantu sebenarnya ya. Ular apa aja itu, ular kobra ya. Kobra, monyet kadang keluar. Monyet juga kadang di sini ada. Masya Allah. Ini memang pohon-pohon tinggi. Jadi kalau ada kedengaran suara pohon kayak pohon diinjak itu dari monyet kayaknya ya. Berarti ini sumur ini udah nggak dipakai lagi karena udah nggak ada airnya ya. Jadi pohon yang mana yang ada? Yang pohon gede ujung. Oh, pohon gede yang paling ujung sana. Itu penghuninya. Itu aki-aki sama ini. Itu pernah ketemu sama AA langsung itu Maya? Cuma pagi-pagi. Pagi-pagi. Jadi wujudnya manusia aja gitu. Kayak manusia. Kakek-kakek dengan nenek-nenek. Diperkirakan usianya berapa yang ketemu sama Akang itu? Kakek-kakek dan nenek-neneknya. Sekolot sarua. Ya sekitar 70-an mah ada. Sekitar 70 tahunan. Dua-duanya ya? Iya. Fisiknya bagaimana? Bongkok atau normal biasa? Ya aki-aki ini. Iya. Waktu itu ngobrol dengan Akang nggak? Ente cuman ngagupayan. Oh, melambai-lambai gini ya. Sini Kali dia badannya bor kaluhur. Oh, lagi di sini. Terus akhirnya datang ke atas. Ya, gitu. Teh nyamperin bahkan ya. Nyamperin. Masya Allah berani. Pas ke atas sudah nggak ada kakek dengan nenek-nenek itu teh. Waduh. Emang benar berarti di sini memang banyak kejadian Baraya. Di sini kita lihat banyak sekali makam-makam baru, tanah-tanah baru ya Kang ya. Masya Allah. Jadi Arandima memang sudah tahu Baraya para penghuni yang ada di setiap pohon. Jadi memang punten, jadi memang makhluk-makhluk seperti itu tinggalnya memang di pohon kebanyakan. Iya, kayaknya di pohon. Munculnya ada di sana, disamperin nggak ada. Oh, disamperin tuh nggak ada ya? Nggak ada. Berarti AA juga maksudnya mengaminkan itu, mengiyakan bahwa Blok G ini adalah kuburan paling angker. Jadi bahkan warga sini juga udah nggak aneh dengan label itu ya. Makam paling angker. Apakah karena ada makam keramat punten disebutkan makam angker nggak juga ya? Enggak. Nah ini kan udah dari dulu ini ada. Oh udah dari dulu. Ini tuh makam pertama kali Cikutra ada ini. Ya. Jadi sebelum
sebelum umum. Mm-mm. Ada. Oh, sebelum bermunculan makam-makam umum ini, makam keramat ini sudah ada Baraya. Ini memang di sini tuh bau-baunya gimana ya, berbeda dengan di perkampungan, wewangiannya berbeda. Nah, di sini juga saya menemukan ada bekas dupa-dupa gitu ya, Baraya. Ini di pohon apa orang Sunda bilang campoleh ya? Sawo Belanda. Ini pohon besar yang mungkin diangkerkan juga sehingga akhirnya dikeramatkan ya, disakralkan sehingga dipasang dupa di sini Baraya nih. Nih, AA kan saungnya di samping pohon besar ini. Ini AA merasakan nggak di pohon ini juga sama ada penunggunya juga. Oh. Jadi benar-benar AA nih hidupnya tuh udah berdampingan sama yang udah kayak teman. Udah kayak teman aja yang begitu ya. Luar biasa Randi, bener mentalnya betul-betul. Nih kalau saya mau tanya, ingin tahu lah lebih dalam lagi, lebih baik, lebih enak berkomunikasi dengan yang nggak terlihat atau dengan yang terlihat? Yang terlihat. Terlihat ya, tetap ya. Tetap ya. Tetap ada rasa deg-degan mungkin ya, kalau rasa deg-degan pasti ada ya, kalau ada suara tapi wujudnya nggak ada gitu ya. Cuman sudah biasa dan sudah tahu itu siapa gitu kan ya. Mual saade dari dina sorangan gitu kan. Ini posisinya di atas Baraya, dan ini saya memang harus turun ke bawah nih ya. Saya dengar ada suara anak kecil di sini tadi. Makanya saya penasaran, ingin ke sini. Wah, ada kuburan di bawah pohon besar begini ya. Banyak sampah lagi. Kasihan. Kuburannya banyak sampah. Ke atas lagi ya. Ini kayu kuburan ya. Kenapa ada di bawah begitu? Kita kesana terus aja. Jadi di antara makam-makam Muslim ya Baraya, ada beberapa makam Kristen juga loh di sini. Kirain saya ini rata oleh pemakaman Muslim ya, ternyata memang ada makam-makam dari Kristen juga. Ada berapa berarti totalnya? 1, 2, 3, 4, 5 kuburan Kristen. Lalu ini juga makam Kristen ternyata. Saya kira makam orang Muslim ini. Ternyata ini makam Kristen juga. Cuman bentukannya dibikin seperti makam Muslim. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kuburan Kristen di sini. Alhamdulillah mulai cerah lagi Baraya di sini. Oke, Baraya, ini saya memang sudah menjelajahi seluruh kuburan-kuburan yang ada di sini karena memang rasa penasaran saya kenapa Blok G itu terkenal dengan, kalau kata orang Sunda mah, sangat ya. Jadi ada beberapa fakta yang saya dapat dari kenapa kuburan-kuburan di sini atau Blok G khususnya diangkerkan. Jadi karena kuburan ini tuh gratis Baraya. Jadi kebanyakan yang dikuburkan di sini banyaknya orang di luar daerah Cikutra yang kecelakaan, yang apa gitu ya.
Bahkan tadi saya dengar juga ada misalkan ODGJ sakit di jalan, dikuburkan di sini Baraya. Jadi banyak gimana ya saya menceritakannya, jenazah-jenazah yang bekas kecelakaan seperti itu ya, yang tidak utuh dimakamkan di sini. Kalau tadi kasarnya kata Kang Randi mah kasarnya itu apa disebutnya buangan. Makanya Blok G itu diangkerkan karena seluruh yang meninggal yang nggak wajar di sini gitu. Jadi ada beberapa makam juga yang udah nggak ada namanya, bahkan nggak ada namanya dari awal, makanya orang sini bilangnya Mr. X gitu. Oke, sampai di sini ya Baraya videonya. Mudah-mudahan terhibur dengan eksplorasi saya di Blok G, TPU Cikutra yang terkenal paling angker di Kota Bandung. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini pun saya bukan untuk nakut-nakutin, anggap saja saya sedang mengingatkan kematian untuk dari diri saya pribadi dan untuk kalian semua. Saya cukup sampai di sini. Sehat selalu untuk kalian. Saya pamit, selalu berpikir positif. Assalamualaikum.